Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan membahas atau bisa dikatakan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya di sini ada salah satu tokoh yang luar biasa. Ada Bupati Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Siap. Baik, Pak, berarti manggil saya Pak Hussein ya? Hussein Pak aja. Hussein aja, Ya, siap. ya. Nah, Pak Hussein, sebelum kita memulai cerita sukses story Pak Hussein ya, sehingga menjadi bupati seperti saat ini, mungkin boleh ceritain dulu Pak, ini di samping kita ini ada boneka-boneka seperti ini. Ini boleh tahu kira-kira apa nih, hobi Bapak atau bagaimana begitu, Pak? Bukan, ini produksi dari UMKM yang ada di Banyumas. Dia itu biasa bikin kartun. Oh, baik. Nah, orang ini nawarkan, ini saya punya bisa bikin boneka gitu. Mas. Boneka apa? Ya apa terserah aja. Terus saya kan banyak yang menjuluki saya Bakul Peso kan. Siap. Bakul Peso itu panggilan masyarakat kepada saya. Ada ceritanya sih. Gitu. Baik, baik. Nah, ya udah bikin Bakul Peso. Tapi harus dua. Terus satunya apa? Ya tokoh ikon di Banyumas ini Bagong atau Bawor. Baik, Nah, ini berarti Pak ya? Ini Bawor. Siap. Nah, ini gambar saya. Oh, ini Bapak ya? Gambar saya. Ini kalau kopiahnya kalau Bakul Peso itu kopiahnya kayak gini. Oh, Itu, baik, ya, baik, itu. baik, seperti ini ya. Lucu juga, berarti ini produk UMKM, Mbak ya? Ya, Dan memang ini sering dipamerkan sama Bapak kalau misalkan kemana-mana nih atau bagaimana? Ya apa untuk ini aja Pak. Kemarin itu saya masukkan di IG, di IG. Jadi misalnya ini kan apa, Bawor kan suara biasa Iya. biasanya. So lagi apa so gitu. Wis madang durung so gitu. Baik, baik, baik. Oh, sekaligus juga untuk ini, Mbak ya. Mungkin ada Komunikasi. komunikasi betul gitu. dengan masyarakat seperti Gimana, ini ya. So, kasih jawab coba. Iya, saya nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Oh, tapi ini memang selalu dibawa kalau misalkan tiap Bapak kemana-mana biasanya ya? Enggak. Oh, enggak. Cara yang saya bawa itu. Kecuali kalau misalkan mungkin buat konten di Instagram seperti itu Iya, paling baik, siap, dan juga siap. kadang-kadang kan bosan kalau ngelihat wajah saya kan Iya. masyarakat jadi cuma saja. Bagian yang lucu. Tapi ini udah berapa lama Pak biar menggunakan media ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat? Ya udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Iya. Siap. Wah, luar biasa sekali ya. Baru kali ini kita kedatangan bintang tamu pemirsa yang tentunya membawa boneka untuk art berkomunikasi. Hanya Mungkin nanti juga bisa di... Kreativitas masyarakat aja. Oh, siap Pak. Kreativitas masyarakat saja. Oke, mantap, luar biasa. Baik. Nah, sebelum kita berlanjut ke lebih jauh Pak Hussein tentang success story Pak Hussein ini dari mulai masa kecil sampai dengan sukses menjadi bupati, mungkin boleh diceritakan dulu Pak bagaimana masa kecil Bapak ketika dulu waktu masih SD, mungkin terlahir dari keluarga yang seperti apa begitu Pak? Jadi saya itu di desa. Desa namanya Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas. Ini di lereng Gunung Slamet itu Oh, loh. baik, betul. Jadi udaranya dingin, Iya. dingin. Di gunung lah. Bahasanya juga bahasa ini apa? Bahasa orang desa gitu kan. Jadi saya hidup di sana dari kecil gitu ya. Liku-likunya ya sangat berwarna lah kehidupan di desa itu, mengasihkan gitu loh. Kemudian masuk SD kan, SD di sana gitu, SD di Desa Pasiraman Lor namanya. Saya itu paling tinggi, gak tahu ya, anaknya kecil, tinggi, kurus gitu loh. Jadi di kelas itu udah masuk kelas 1 dulu itu tidak pakai akta kelahiran. Oh, baik, Jadi Pak. kalau masuk kelas itu kayak gini. Iya. Jadi kalau bisa nyentuh telinga ini ya udah langsung masuk. Oh, gitu, Pak? Oh, gini berarti? Nggak pakai akta, belum ada. Iya. Saya masuk, tapi 1 tahun kemudian ternyata dari seluruh murid itu hanya saya yang nggak naik kelas. Naik kelas, terus kemudian saya malu, ya orang tua malu, saya pindah. Jadi saya itu nggak pintar gitu loh. Iya. Pindah di SD tetangga desa, namanya Pasiraman Kidul. Pasiraman Kidul itu juga kira-kira 6 bulan itu
belum bisa apa-apa Iya. gitu loh, terkucil di sana. Kalau menurut saya sih ya tersiksa gitu Iya, loh, iya, iya, Pak. tersiksa. Nah, tapi kemudian tetap berusaha. Berusahanya luar biasa. Nggak bisa nulis, saya coba nulis. Nggak bisa baca, saya baca. Akhirnya suatu saat ada yang ngajari sih ya, ada yang ngajari dari teman bapak saya. Suatu saat kemudian di kelas 3 Iya. itu ya. Di kelas itu kan semuanya, saya 3 tahun udah naik kelas kan. Baik. Baru bisa baca tulis. Kelas 3, Pak ya? Ya, kelas 3 baru baca tulis. Terus sebenarnya dipindahin ke namanya SD Karanglesem. Jadi saya SD itu 4 kali 4 pindah kali pindah, luar dan biasa. 2 kali tidak naik kelas. Baik, Nah, baik, baik. jadi setelah itu pindah kelas 4 di SD Karanglesem. Begitu kelas 4 saya sudah bisa baca tulis karena memang pada dasarnya itu memang mau berusaha belajar terus, begitu bisa belajar terus. Kelas 6 saya juara. Wah, luar biasa. Akhirnya, Pak ya? Ya itu jadi ada historical bagi saya bahwa kalau mau berusaha dan sungguh-sungguh pasti bisa, gitu loh. Bisa, betul. Wong ini kan udah istilahnya nggak bisa apa-apa kemudian menjadi bisa, kan usaha luar biasa, bukan biasa-biasa aja. Akhirnya menjadi bisa. Ini menjadikan saya punya bekal, Baik. punya bekal pribadi, punya bekal pengalaman bahwa kalau kita punya keinginan dan usaha yang keras, Iya. tekun terus menerus, pantang mundur, kemudian pantang putus asa, pasti tercapai tujuan. Pasti gitu loh. tercapai, siap, Itu di siap. SD kan. Nah, dari SMA ini saya baru bisa belajar gitu. Itu ya menteri kok ya hampir semuanya dari ITB waktu itu. Siap. Kalau dari ITB UI itu. Betul. Sehingga di SMP itu saya sudah punya cita-cita sama teman saya. Baik. Namanya Agung itu. Yuk kita masuk ITB, namanya Said Agung Hardono itu. Itu jadi 2 orang ini sudah punya cita-cita di ITB. Sekolah ITB, baik. Iya. Tapi kan saya sudah punya pengalaman di SD bahwa kalau saya buktikan saya bisa. Iya, betul, Di kelas 1 SMA kalau saya buktikan saya bisa. Pasti bisa. Maka kemudian waktu SMA naik kelas 2 saya pergi ke Bandung. Baik. Karena itu kan cita-citanya ITB, saya pergi Iya. ke Bandung nemuin kakak-kakak kelas yang SMA 1 yang sudah di sana. Iya. Di sana kemudian diberitahu, ini namanya strategi ternyata. Betul. Jadi hidup itu juga tidak bisa lurus-lurus saja. Jadi hidup itu harus mau mengantisipasi, mau memprediksi dan mau mengetahui dunia luar Iya. gitu loh. Nah, setelah tanya-tanya, Mas, kalau masuk ITB itu caranya bagaimana? Apa pakai ijazah? Oh enggak, ijazah tidak ada gunanya. Iya. Jadi nilai itu tidak ada gunanya gitu. Enggak, yang penting tes. Yang penting tes. Tes itu dulu namanya perintis 1. Sebelumnya kan Skalu, Iya. di situ bisa gantian perintis 1. Ya, kalau dari tes ya. Loh, kalau tes ya percuma saya nilainya baik di SMA. Nah, maka kemudian saya beralih. Iya. Cara belajarnya bukan belajar pelajaran SMA. Saya beli soal-soal. Di ITB kan ada itu, ada koperasi Mahasiswanya, Pak ya, itu. betul, untuk jual buku. Itu kan jual-jual buku, Iya. terus beli semuanya. Kemudian juga toko-toko buku Iya. di Bandung itu saya beli semuanya gitu. Jadi saya pulang itu bawa buku itu segini itu, banyak banget. Untuk dipelajari ya. Nah itu saya belajar. Siap. Setiap malam itu saya hafalin sampai pagi itu sehingga itu semua buku tuh ngelorok di kepala saya. Pelajaran SMA-nya saya tinggalin. Saya cuma belajar itu. Siap. Ini kan saya membuktikan bahwa ketekunan itu, kesungguhan itu penting gitu. Terus di kelas 3 itu kan ada perpanjangan waktu, Iya. setengah tahun waktu itu. Karena kurikulum baru, ada libur kira-kira 3 bulan ya, 3 bulan libur. Saya pergi ke Bandung, sekos di tempat Skalup namanya. Skalup itu bimbingan tes gitu. Nah, karena saya nggak punya uang, saya tinggal di gudangnya Skalup. Baik. Gudang Skalup kan banyak buku. Iya. Terus saya Dibaca belajar itu, Pak lagi ya. setiap malam itu. Siap. Gratis itu. Terus menjelang tes itu saya ikut tes bersama di Skalup itu, seluruh yang itu kan ribuan yang Iya. ikut. Begitu tes pertama ranking, Anda kan ada urut-urutan itu. Iya.
ranking 50. Tapi sudah ayam kan, di antara banyak kan ada ratusan yang 50. Terus saya belajar lagi, kemudian ranking 10. Siap. Begitu mendekati, ini kok saya ranking 5, 2, 3, antara 1, 3, 5 sampai 5 gitu loh. Nah, orang kalau sudah begitu, saya sudah tenang. Masuk pasti gitu. Oh, siap, Dari baik, situ saya mantap. sudah tahu. Sehingga waktu mau tes saya sudah belajar, sudah hayam itu. Dan benar memang setelah tes, ya dari SMA saya kan banyak gitu. Yang ikut tes di situ di Bandung ya saya sendiri yang lulus. Yo, baik, Padahal baik. yang nilainya bagus Banyak Pak ya, gitu. siap. Jadi nilainya bagus belum tentu bisa masuk gitu loh waktu itu. Jadi tesnya yang paling penting. Yang paling penting itu baik. Baik, Pak Gitu, Husein, jadi kita coba itu, tahan dulu. ya. Jadi kita akan coba break dulu untuk pemirsa Antv. Nanti kita akan berbicara mengenai soal perjalanan Pak Husein ketika masuk ITB. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Iya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh. Tadi Pak Husein sudah bercerita tentang bagaimana masa kecil beliau yang bisa dikatakan berat ya, liku kehidupannya karena harus tidak naik kelas selama 3 tahun, Pak ya, 3 kali. Dua kali, yang ketiga baru sukses. Lalu tapi dengan kemauan yang kuat, akhirnya beliau bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi yang bonafit pada saat itu, yaitu di ITB, dan mengambil jurusan teknik sipil, Pak ya. Sipil. Nah itu kenapa Pak? Ada motivasi apa masuk ke teknik sipil nih untuk jurusan di ITB ini? Secara pribadi waktu itu tuh saya dua fakultas atau jurusan yang ingin saya masuki. Yang pertama itu teknik penerbangan. Baik. Di fakultas mesin itu. Itu ada penerbangan itu, bikin pesawat terbang. Pesawat terbang. Baik. Yang kedua itu astronomi. Saya pengen masuk astronomi. Memang astronomi peminatnya sedikit ya. Karena saya senang melihat bintang, mempelajari bintang itu, senang itu. Nah, tapi kemudian orang tua saya mengatakan, enggak, kamu itu masuk ITB harus mengikuti jejak Bung Karno, gitu kan, karena bapak saya kan Soekarno minded itu. Soekarno minded, baik Pak. Istilahnya apa yang dalam pikiran bapak saya itu selalu masalah ideologi. Bung Karno apa itu? Bung Karno kecil. Bung Karno kecil di Kabupaten Banyumas itu bapak saya waktu itu. Siap. Jadi, akhirnya ya siap gitu lah. Nggak ada beda jauh sih antara penerbangan sama di sipil itu. Mekanika teknik juga itu. Ya sudah saya masuk situ ya. Ya masuk ya sangat menyenangkan ya kehidupan waktu itu. Jadi saya idolanya pertama memang Bung Karno. Nah, itu adalah karena masalah Bung Karno itu adalah sangat memperhatikan masyarakat kecil dan juga peka banget terhadap kondisi kesengsaraan orang kecil, bagaimana mengetaskan itu dan membuat bangsa ini menjadi besar di dunia. Tapi kalau Pak Harto strateginya bagus, Pak. Strateginya bagus, implementasi ekonominya bagus. Tapi ada satu yang orang lain mungkin tidak begitu. Saya punya tokoh idola juga namanya malah Ken Arok, saya pasti. Ken Arok. Ken Arok. Kenapa tuh? Iya. Karena Ken Arok itu dalam versi cerita ada banyak versi ya. Saya ngambil versi yang baik gitu loh. Ken Arok itu menjadi orang yang begitu itu juga tempahan alam. Tempahan alam bahwa artinya pressure yang tinggi, pressure yang sangat besar ke dalam kehidupannya itu bikin dia itu tergugah gitu. Bahwa saya kalau tidak berusaha dan saya kalau tidak membuat saya besar, kalau saya kemudian tidak membuat diri saya itu unggul, tidak dihargai orang gitu. Ini kan orang di situ. Sehingga kemudian dia selalu tertantang menghadapi kehidupan. Sehingga kemudian naik hidupnya gitu. Jadi, siap. Dari situlah kemudian saya belajar. Itulah yang kemudian memberikan bekal kepada kehidupan saya bahwa kalau mau besar, kalau mau sukses, ya jangan setengah-setengah, harus total dan harus yakin dan harus berusaha keras Pak ya. Gitu. Siap. Tapi ya ada satu lagi juga harus bisa mengendalikan diri. Baik. Itu dari ITB ke Ken Arok sekarang. Ken Arok sekarang. Nah, lalu setelah lulus ITB nih, pertama kali Bapak langsung bekerja di mana dan posisinya waktu itu sebagai apa Pak? Karyawan biasa kah atau mungkin punya perusahaan sendiri atau bagaimana ketika itu Pak? Saya setelah bekerja sebetulnya tapi tidak saya masukkan itu karena sebentar saya di Semarang dulu. Di konsultan namanya Poletipa, tapi kan sebentar.
Lah setelah itu baru masuk ke ini, ke Hutama Yala Jaya, ke ini, ke Sawang Tanjung Priok itu. Oh, Tanjung Priok Pak, siap. Jalan tol, Yo, not short baik. link. Oh, oke. Sosro Bahu itu. Iya, iya, Ya, iya, iya. kenal itu. Nah, saya kira itu Bu Tutut Iya, iya. yang punya. Lah setelah di situ kemudian saya pindah ke Chiyoda. Chiyoda itu EPC Pak, Baik. perusahaan Jepang, Engineering Performance Construction gitu. Biasanya kalau mendapatkan proyek itu turnkey, Baik. turnkey itu proyek besar sekali Pak. Proyeknya itu kan perusahaan internasional, Baik. perusahaan di Arab, di Yanbu, di mana negara-negara ini banyak sekali proyeknya. Ya saya di situ sangat nyaman sekali dan karakter saya terbentuk di Chiyoda Pak. Karakter saya karena di situ 13 tahun. Wah, luar biasa. Dengan kehidupan disiplin Jepang, cara berpikir Jepang itu. Ini sangat mempengaruhi, yang mempengaruhi karakter saya di situ. Karena keasikan gitu, keasikan bekerja itu sangat asik sekali. Kerja itu rata-rata tuh jam 9 malam baru pulang. 10 kadang-kadang sampai pagi itu sudah biasa gitu. Kerja sangat keras sekali. Karena memang kompetitif dan mendapatkan proyek-proyek gitu. Asik itu sampai lupa kawin saya. Dia umur berapa waktu itu nikah Pak? 31. 31, masih lumayan lah ya buat laki-laki Pak ya. Lupa ya, dekati 32, 33. 32. Itu jadi lupa itu. Siap. Berarti memang ketika pertama kali memulai karir itu bisa dikatakan sebagai karyawan biasa dulu Pak ya, seperti itu ya? Apa ya, civil engineer itu. Oke, baik. Isinya ngestimasi, ngasing, bikin gambar, ngitung, cari brosur, katalognya biasa. Kadang-kadang lapangan survei, ngukur-ngukur, jalan gitu. Jadi ya survei kemana-mana. Saya dari sini sampai ke Arun, Aceh, sampai ke Bali, kemana. Ya sudah kita. Wah, luar biasa sekali pengalamannya. Baik, nah setelah ini pemirsa kita akan cerita bagaimana akhirnya perjalanan Pak Hussein ini menuju ke, atau bisa dikatakan pulang lagi ke Banyumas Pak ya tentunya, untuk menjadi bupati. Nanti kita akan cerita bagaimana perjalanannya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh, masih tentunya bersama dengan Bapak Ahmad Hussein yang merupakan Bupati Banyumas. Tadi beliau sudah cerita bagaimana awal karir pertama kali setelah lulus kuliah dari ITB menjadi civil engineering ya, atau bisa dikatakan sebetulnya karyawan biasa Pak ya, bukan menjadi bos atau mungkin pemilik perusahaan. Baik. Nah, tapi pada tahun 2003 Bapak akhirnya ditunjuk menjadi Direktur Distribusi PDAM Surabaya begitu Pak. Ini bagaimana ceritanya waktu itu Pak? Jadi di tahun 97 apa ya, zaman Pak Harto itu loh. Oh, mulai lengser Pak, iya, 97 98 kan ya. ada bakar-bakaran tuh. Iya, betul. Ini orang-orang Jepang pada pulang semuanya. Oh, baik. Orang Jepang pulang semuanya. Akhirnya saya pulang juga kan ke kampung. Terus habis itu sudah orang Jepang bikin yang di Gresik. Ya, bikin di Gresik. Saya ikut ke sana. Baik. Lah setelah ikut ke sana ternyata di Surabaya ada lowongan. Sebelum ini saya ikut di sini TPJ tim Spam Jaya. Oh, Pam Jaya siap. Spam Jaya sini, ya itu 2 tahun. 2 tahun masuk Pak, sini 2 tahun baru ke Gresik, ikut perusahaan yang lama saya, bos yang lama saya itu orang Jepang. Kemudian di sana ada lowongan PDAM Surabaya, jadi direktur distribusi teknik. Saya ngelamar, banyak banget yang lamar. Alhamdulillah bisa masuk. Gitu. Sayangannya banyak banget itu. Masuk di sana. Setelah di sana 2 tahun, hampir 3 tahun itu, saya pulang ke Banyumas. Karena ibu saya udah sepuh, jadi saya pulang itu di sana belum selesai. Saya ada sama direktur utama saya juga belum selesai, itu di demo oleh karyawannya. Sekarang sih malah sudah meninggal direktur utamanya. Demo suruh berhenti, saya tetap di sana, tapi saya punya komitmen sama direktur utama bahwa saya juga akan keluar juga. Akhirnya saya minta izin kepada
Pak Bambang Deha waktu itu wali kota, saya izin pulang Iya. untuk ke ngerawat orang tua, orang ibu saya. Sama saya ingin apa istilahnya nguri-nguri partai gitu loh. Sehingga saya pulang ke Banyumas, ke Purwokerto untuk njagain ibu saya yang satu-satunya ini gitu loh. Terus waktu pulang pas kebetulan ada lowongan PDAM di Banyumas. Saya ngelamar, ternyata diterima jadi direktur utama gitu loh. Jadi ini walaupun jabatan politis, tapi kan ada tes-tes benar-benar itu waktu itu tes betulan. Nah, saya masuk di situ. Nah di situ karena ayah saya itu tokoh masyarakat, tokoh betul loh. Hampir semua orang desa yang sepuh-sepuh di desa itu mengenal bapak saya, karena bapak saya turun ke lapangan setiap malam turun itu. Itu kemudian karena ketokohan bapak saya kemudian dipinang gitu loh, akhirnya menang. Baik, mencalonkan jadi wabub Pak ya, jadi wabub ya. Tanpa biaya, yang biayain itu bupati. Itu pada tahun 2008 Pak ya? 2008. Saya jadi wakil bupati tanpa biaya malah untung. Iya. Karena dipinang langsung. Nah, apa pertimbangannya waktu itu Bupati meminang Bapak? Apa karena tadi itu karena ayah tokoh masyarakat ya? Siap. Jadi dan sudah punya jaringan di mana-mana. Direktur utama PDAM di sana. Saya juga direktur utama juga membuat perubahan-perubahan yang mendasar sehingga juga masyarakat tahu pelayanan PDAM sebelum dan sesudah saya masuk. Mereka juga bersimpati terhadap ternyata ada orang Banyumas punya kemampuan. Siap. Nah pada saat itu Pak, ketika Bapak menjadi wakil bupati, apakah itu sudah masuk partai sebelumnya atau Bapak sudah masuk partai pada saat itu begitu? Saya masuk partai itu setelah saya jadi wakil, kira-kira 2 bulan kemudian atau berapa itu saya baru dapat kartu anggota PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Apa yang mendasari Bapak? Karena mungkin faktor ayah juga kan historis atau ada faktor lain juga mungkin Pak? Ya saya rasa karena memang pada dasarnya saya orang saya orang PDI. Bapak saya kan tokoh PNI dari kecil. Bapak saya itu hidupnya tidak ada lain selain di partai. Baik. Meninggal pun di partai. Di partai juga, Pak. Meninggal di partai, Pak. Jadi memang tokoh partai dan terkenal di sana, akhirnya ya saya diambil karena ketokohan dari bapak saya. Dan saya rasa juga kredibilitas saya waktu di PDAM. Dan ada satu keyakinan bahwa ini kan dari ITB gitu kan, berarti kan tidak main-main gitu loh. Betul, ada bekal PD-nya di situ saya. Siap. Nah pada saat Bapak masuk anggota partai, pada saat itu jabatannya langsung apa? Masih anggota kah atau mungkin sudah menduduki posisi yang cukup penting? Waktu itu saya itu Badan Pemenangan Pemilu. Baik. Dari partai itu. Jadi saya pemenangan pemilu masuk situ. Kemudian jadi setelah saya wakil itu, saya kan sudah jadi masuk ke organisasi PDI itu. Kemudian jadi 2013 otomatis kan sudah in. Ya sudah saya nyalon bupati. Baik. Dan bupati waktu itu memang tidak ada yang lain gitu. Ya, satu-satunya ya saya sama waktu itu ketua DPC-nya. Baik. Tapi jadi gitu loh. Itu juga uangnya tidak ada. Iya. Gotong royong. Jadi yang biayain malah partai gitu loh. DPD itu biayanya partai sama bupati-bupati Jawa Tengah. Iuran ya, ada iuran yang bikin spanduk, ada iuran bikin leaflet, ada yang bikin apa gitu. Jadi saya bupati pertama itu bupati gotong royong. Siap. Uangnya dari ya wakil kan tetap ada lah. Betul. Tapi tidak banyak. Siap. Tapi pada akhirnya langsung terpilih menjadi bupati Pak ya pada tahun 2013. Itu, 2013 yang nyalon itu ada 6. Wah, banyak sekali ternyata Pak. 6 pasang. 6 pasang ya. 6 pasang. Termasuk Pak Bupati yang lama ini bersama saya. Jadi pecah kongsi itu Pak ya, siap. Nah, apa yang menjadi strategi Bapak akhirnya bisa menangkan Pilgub Banyumas 2013 dengan dana yang bisa dikatakan terbatas pada saat itu Pak? Ya itu kan garis tangan ya. Andai kata head to head mungkin nggak tahu ya. Siap. Tapi karena ini banyak 6 gitu, kan dipecah-pecah. Siap.
Sehingga PDI kan besar di sana. PDI sendiri itu kalaupun siapapun juga yang nyalon itu ya kira-kira 23% itu pasti dapat kan. Pasti dapat sih. Itu modal dasar Iya, kan. iya. Nah, maka untuk dibagi 6 katakanlah ya, kadang kan paling sih kita 20% Iya. kan, jadi itu udah kelihatan menang kan. Apalagi kalau kemudian ditambah kita itu cuma sekitar 36%. Baik. Jadi dari modal dasar ditambah 7 tambah 6 13, jadi nambah 13% aja kemudian 13%. menjadi menang. Wah. Berarti nggak ada 2 kali pertarungan Pak ya, cukup 1 kali pada Ya, saat itu 1 1 kali kali aja ya. pertarungan. Siap. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv. Karena memang Banyumas kan kantongnya PDI. PDIP ya, siap di Jawa Tengah juga Pak. Ya. Sekarang. Itu memang basisnya. Siap. Nah, setelah ini pemirsa kita akan berbicara mengenai soal Banyumas sendiri, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Ahmad Hussein. Jadi kita jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Bapak Ahmad Hussein, yang merupakan Bupati Banyumas, dan tadi beliau sudah berbicara bagaimana karir awal mulai beliau tentunya ini untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Banyumas pada tahun 2013. Nah, berbicara mengenai soal PDIP Pak ya, karena mungkin dari awal historis gitu kan, dari Arya yang anggota partai juga sampai dengan sekarang, berarti bisa dikatakan karena PDIP juga kantong besar di Jawa Tengah Pak ya, Banyumas, berarti emang merah banget mungkin ya darah Bapak ya. Iya, PDIP sekali Pak ya. Iya, ya sana modal dasarnya udah kuat. Baik. Berarti kalau misalkan dengan Bapak Jokowi seperti apa nih Pak? Pak Jokowi kan di Solo. Iya. Ya sama, ya memang kalau di Jawa Tengah itu kantongnya kan Semarang, Solo, Banyumas. Baik. Tapi kalau misalkan pada saat di Solo sendiri sudah katakanlah waktu itu belum Mbak ya, waktu masih Wabub Pak Jokowi udah ke Jakarta 2012 ya? Belum saya sempat kenal ya? Pak Jokowi itu masih wali kota. Iya. Nah, saya jadi bupati pun beliau masih wali kota periode kedua. Periode kedua, siap. Baik. Berarti sejauh ini bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi? Ada kontakan kah atau bagaimana gitu? Sesama kader PDIP? Ya kenal, tapi ya nggak sangat dekat gitu. Siap. Biasa aja lah. Ya. Baik. Tapi ya kalau ketemu ya pasti tahu ya. Banyumas. Siap. Gitu, tahu. Nah, saya tahu beliau banget, tapi beliau tidak tahu saya banget gitu. Belum Pak ya. Tapi sudah pernah Pak Jokowi kunjungan ke Banyumas pada saat sering Pak ya? Dulu waktu periode pertama. Siap. Tapi begitu periode kedua 1 kali. 1 kali ya ke Banyumas. Baik. Nah, berbicara mengenai soal program Bapak nih Pak ketika menjadi Bupati Banyumas, kira-kira apa yang Bapak lihat soal Banyumas nih yang mungkin perlu persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan lah, seperti itu hal yang mendasarnya mungkin. Jadi itu kan harus tahu filosofinya dulu, tahu penyakitnya dulu. Jadi kalau ingin mengubah kan mesti mengerti betul apa yang menjadi masalahnya. Masalahnya kan kemudian sebetulnya kemiskinan dan pengangguran kan. Nah, kemudian kenapa menjadi miskin dan kenapa menjadi menganggur itu kan kita harus bertanya terhadap akar masalahnya apa. Nah itu yang kemudian saya melihat bahwa satu adalah pendidikan kan. Jadi coba sih dilihat daerah yang miskin dan daerah yang tidak miskin itu yang berbanding lurus itu apanya? Pasti pendidikan. Pendidikannya rendah pasti dari itu miskin. Nah, orang seperti itu pendidikan menjadi nomor 1 genjot gitu. Harus kita bikin bagaimana masyarakat menjadi pandai itu. Itu yang paling utama menyelesaikan kemiskinan. Yang kedua adalah kesempatan kerja ya. Sehingga kesempatan kerja kan ada 2 macam. Adalah dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan manusianya itu sendiri. Tapi juga dari luar kan, yang disebut investasi tadi. Tapi kalau investasi itu kan sifatnya bukan uratnya, tapi permukaannya. Sehingga kan saya lebih fokus kepada UMKM, kepada pemberdayaan masyarakat itu loh. Investasi kebetulan waktu itu karena
Purwokerto adalah kota di tengah-tengah di antara beberapa kota lain, itu otomatis akan jalan dengan sendirinya. Jadi yang pertama membuat orang itu pintar, yang kedua itu membuat orang itu menjadi punya semangat pekerjaan, untuk Pak. bekerja, punya inisiatif bekerja dari penggali UMKM, menggali tata cara dan permudah mereka mendapatkan izin, mendapatkan akses kepada permodalan, mendapatkan kepastian hukum gitu. Ini yang kita sehingga kemudian pelayanan terhadap perizinan menjadi nomor 1 saya kembangkan. Siap. Yang si doi mas itu Pak ya? Bukan, Oh, beda lagi. Doi mas itu hanya sebagian kecil dari itu. Siap. Ini mall pelayanan publik. Sehingga saya genjot mall pelayanan publik yang pertama ada di Jawa Tengah itu di Banyumas. Beda semuanya sehingga semua izin-izin itu gampang. Baik. Mudah dan tidak tidak dipersulit dipimpong ya. Nah, dengan adanya ini maka investor akan percaya masuk ke situ. Nah, itu sehingga kemudian akses investasi gampang lah. Ini yang kita godok di situ. Sampai kemarin kan kita juara 2 kemudian investasi di tingkat nasional. Baik. Lalu Pak Jokowi yang memberikan itu. Ini yang menjadi kunci pertama. Yang kedua ada UMKM itu tadi ya. Ya pelatihan itu menjadi program saya, melatih orang-orang sebanyak-banyaknya, kemudian pemasaran online dikerjasamakan dan sebagainya. Ini untuk pekerjaan ya. Kemudian ada lagi bahwa kita tuh miskin kan karena tidak ada duit kan. Iya. Ya. Nah, supaya menjadi duit maka kita juga harus kaya kan. Akhirnya kita juga harus mencari pendapatan asli daerah itu gimana. Kita jangan kemudian tergantung kepada pusat aja, apabila gelontoran di pusat nanti kita kayak bayi terus diloloikan. Iya. Kita daerah mesti harus punya potensi kita kembangkan. Jadi kita bikin apa saja, bulut, BUMD, apa saja yang bisa jadi uang itu, tempat pariwisata kita bangun. Lah, kita awal mula saya masuk itu cuma pendapatan asli 280 miliar loh. Kecil Pak ya? Kecil. Iya. Sekarang sudah 760. Wow, berarti hampir. Jadi ini saya genjot PAD-nya. Kalau PAD-nya besar maka itu. Nah, selain itu juga sumber keuangan kan juga dari dana-dana yang tidak DAK, DAU kan itu hampir semuanya rumusnya sama seluruh kabupaten. Nggak bisa diudik-udik itu loh. Kalau bisa diudik-udik mesti ada sesuatu masalah. Nah, ini yang kadang-kadang ngudik-ngudik DAU yang tidak pakai rumus ini yang orang terjerumus itu yang ketangkap KPK itu. Iya. Saya nggak pernah mau. Maka kemudian yang saya kejar adalah DID. Karena DID kan prestasi. Bisa bikin ini, misalnya nilai sakitnya dapat B+ atau A- atau apa ini. Terus WTP-nya bagus, WTP kita 10 kali. Ya. Baik. Kemudian juga tentang inovasi ini juga kita ngejar di DID. DID kita juga besar sekitar 30 miliar. Baik. Ini hasil lomba-lomba. Lomba-lomba kumpulin gitu, lomba provinsi hadiah, lomba nasional hadiah, kumpulin ini jadi uang. Siap. Itu yang untuk juga masyarakat. Oke, baik. Jadi kemakmuran masyarakat itu ya tidak bisa dipungkiri. Tergantung dari jumlah uang yang kita dapat gitu aja. Siap, betul. Kalau uang kita dapat banyak. Ya makmur gitu loh. Iya, Jadi betul. jangan takut sama uang gitu. Kita harus mencarinya. Nggak boleh kita itu diam aja seakan-akan sepi pamrih ramai gawe nggak bisa sekarang. Baik. Berarti bisa saya simpulkan untuk concern saat ini itu adalah pendidikan, akses pekerjaan Pak ya, dan perizinan Pak ya di Banyumas yang Bapak saat genjot saat ini tentunya. Yang paling cepat ya. Yang paling cepat juga itu. Pariwisata juga. Pariwisata ya, karena sekarang juga lagi naik juga begitu Pak ya. Itu kan paling mudah ya. Sama yang kalau perizinan kan nanti juga nanti akan banyak usaha yang masuk di Banyumas. Orang nanam, bikin hotel banyak, bikin usaha rumah sakit ada, bikin perguruan tinggi bisa. Ini kan menumbuhkan perputaran ekonomi yang lebih cepat gitu. Dan juga lowongan pekerjaan Pak ya, menciptakan lapangan pekerjaan juga. Walaupun memang kalau dibanding Jakarta ya jauh lah. Iya. Jauh. Perbanding kalau Jakarta jauh banget Pak. Jauh pasti jauh beda. Siap. Tapi ya sudah
kelihatan lah. Siap kemajuannya baik. Wah, pemirsa Antv nanti jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini, setelah pariwara berikut tetap di Bincang Tokoh masih bersama Bapak Bupati Banyumas tentunya. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Bapak Ahmad Hussein yang merupakan Bupati Banyumas, dan sayang sekali memang sebetulnya obrolan kita masih banyak, tapi karena ini merupakan segmen terakhir, jadi kita akan coba maksimalkan di sini Pak Ahmad ya. Pak Hussein ya, panggilannya bukan Pak Ahmad ya, Pak Hussein. Apa saja boleh. Apa saja boleh. Siap. Pak Hussein, berbicara mengenai soal Anda kan terpilih 2 kali menjadi Bupati Banyumas periode 2013 dan 2018 dengan Partai PDIP begitu Pak. Nah, berbicara mengenai soal partai, apa yang Bapak lihat terhadap Ketua Umum Partai PDIP sekarang Bu Mega seperti itu Pak? Yang pasti saya berutang budi karena tanpa tanda tangan beliau saya tidak bisa jadi bupati gitu ya pasti kan. Jadi saya itu kader partai yang mesti tegak lurus. Iya. Tegak lurus. Jadi kan beliau kan sangat strict sekali dan punya integritas tinggi sama kredibilitasnya itu udah nggak usah diragukan lagi, mencintai Republik ini setulus hati gitu, nggak usah diragukan lagi. Sehingga dengan 3 kriteria itu tuh ya nurut itu akan lebih baik gitu loh. Jadi kenapa sih kalau beliau merintah sesuatu ya udah ikutin aja pasti nanti ketemunya pasti baik gitu loh. Walaupun kadang-kadang mungkin kita logikanya, kok begitu, kok begini. Mungkin karena beliau berpikir jauh ke depan. Siap. Jadi kalau saya sih tegak lurus saja, nggak ada masalah. Jadi sepanjang kita itu tegak lurus, insya Allah nggak sesat di jalan. Nah, gitu. seperti itu. Baik. Nah, Pak Ustadz berbicara mengenai soal kebanjuan Banyumas yang tentunya saat ini sudah mulai jauh berkembang begitu. Pekan tentunya salah satu persoalan yang menjadi masalah juga adalah soal sampah. Kemarin Bapak juga sempat ke Bantar Gebang untuk katakanlah belajar soal pengelolaan sampah ya buat di Banyumas. Itu seperti apa Pak sampah saat ini di Banyumas dan bagaimana hasil pembelajaran kemarin begitu? Jadi saya kan senang kepada filosofi, ya. Senang kepada kenapa mesti begitu. Nah, jadi cerita sampah itu jangan ngikutin orang lain gitu loh. Tapi coba telusuri sampah ini kenapa tidak disukai. Tidak disukai kan karena bau dan sumber penyakit kan. Betul. Sekarang kan sehingga akar masalahnya bau dan jadi sumber penyakit. Sekarang bagaimana supaya tidak bau kan? Nah, supaya tidak bau, maka sebetulnya yang bikin bau itu apa? Yang bikin bau kan organiknya. Iya. Jadi organik kalau dipisah itu, maka sampah lainnya sebetulnya tidak bau. Nggak bau Pak. Yang bau organiknya. Kalau organik dipisah, kemudian ini jadi kompos secepatnya, maka ini tidak bau. Kalau organik itu kemudian dipisah, kita semprot dengan probiotik, ya maka seketika juga tidak bau kan. Nah ini kan kunci udah. Sehingga kan kalau orang itu, jadi kalau bikin seperti ini ada 2 solusi. Solusi pertama adalah yang disebut di hulu, di masyarakatnya. Jadi masyarakat harus dididik, harus kita edukasi supaya mau memilah sampah organiknya jangan dicampur itu aja. Yang lain dicampur silakan gitu kan. Jadi dipilah. Kalau menurut saya filosofinya sampah organik silakan jangan dicampur. Sehingga kemudian saya ambil sampah organiknya disebut dengan program Salin Mas. Sampah online Banyumas itu organik itu kita beli Pak. Siapa yang bisa memilah mengambil organiknya, maka organik itu kita beli. Kita pakai aplikasi. Baik. Itu anggotanya sudah 10.000 lebih. Wow, tapi di Purwokerto aja itu kan. Jadi belum ke kabupaten banyak. Tapi kan saya ngeliat lama banget itu. Mendidik masyarakat ini kan lama banget. Maka kemudian saya setelah itu saya bagaimana jangan tergantung kepada memilah di masyarakat misalnya. Maka apakah ada tumpukan sampah yang bercampur-campur, kemudian ada ndak alat yang bisa memilah gitu kan? Kalau dipilah orang bisa Pak, tapi lama dan memerlukan effort yang tinggi, usaha yang sangat keras. Maka itu saya cari-cari alat di mana-mana. Saya pelajari semuanya. Nah, ternyata ada apa ya istilahnya ada bengkel kecil ya di Purbalingga tetangga dekat itu. Oh iya betul Pak, siap. Kok ada yang bisa bikin itu loh. Nah, terus ada yang beli gitu. Terus saya lihat buka. Begitu buka, oh cuma ini kayak baling-baling pisau-pisau panjang gitu. Begitu ini diputar itu
ini Pecah kan kecil-kecil, semakin Pak, besar ya? kecil-kecil itu semakin lama semakin plastiknya aja Iya. yang tapi jangan sampai jangan yang tajam gitu loh. Organiknya yang kemudian hancur, Iya. plastiknya kan kedorong gitu loh. Oh, Itu baik, loh. baik, Ah baik. ini dia bagus ini. Padahal dari bengkel kecil. Iya, iya, iya. Nah, ide ini kemudian saya datangin ada bengkel besar di Bekasi. Bantar Gebang, Pak, ya? Siap. Bukan di ATT Oh, bukan namanya. malah. Oh, baik. ATT waktu itu. Terus saya bicara, ini saya pesan atas kayak gini-gini tapi dimodifikasi di gini-gini. Jangan sampai sama, nanti kalau sama dikira jiplak gitu kan. Tapi idenya kira-kira gitu. Akhirnya kita bikin itu berdua saya itu sekira 1 tahun lebih gitu, bikin berubah, ini rubah. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, saya terlalu cepat menginformasi ke ini, saya upload di Facebook, di IG gitu. Wah ada gini, wah geger itu coba lihat tuh, bahwa ini sudah bisa milah sampah. Siap. Dari mesin kemudian bisa milah plastik sama organik gitu kan. Ini udah bagus ini sampah. Ada plastik, ada plastik aja, ada organik, tapi ada tengah-tengahnya, ada plastik dan organik gitu. Ya, akhirnya kita begitu ini, udah kalau gitu kita beli alat seperti ini gitu loh. Nah, udah seperti ini, kita sudah bisa mesin pemilah ini, kemudian organik bisa kita jadikan pakan magot, kemudian yang plastik tumpuk aja, kita belum tahu prosesnya untuk plastik untuk apa, yang plastik itu kita buang ke TPA. Nah, lama-lama kita berkembang bahwa yang akan ada residu yang selalu ke TPA, ini bagaimana membuangnya? Di UI itu ada namanya Pak Harun itu yang membuat alat pirolisis namanya. Dia sudah ekspor kemana-mana, tapi izinnya di sini belum ada. Kita ngurus izin sama-sama ke KLHK. Kemudian dapat izin, maka kemudian kita pakai. Jadi ada mesin pemilah, ada mesin pirolisis, ya. Kemudian yang plastik ini mau kemana gitu kan terakhirnya. Berarti kan setengah residu udah selesai, plastik kemana? Kita ketemu sampai ke SBI, Holcim itu. Nah, di Holcim kita bikin perjanjian sama Holcim bahwa plastik kita cacah kecil-kecil namanya RDF. Jadi RDF itu kemudian jadi bahan bakar pabrik semen. Pabrik semen Holcim. Kita kirim berarti itu udah plastiknya berarti sudah ada yang nampung gitu kan, organik sudah ada, maka kecil kita sudah selesai sebetulnya. Gitu kan. Tapi masih ada di sana itu nggak mau plastiknya kalau basah. Kalau basah nggak mau. Ini plastik basah gimana cara ngeringnya gitu kan. Nah kemarin itu baru ketemu di Bantar Gebang ada cara mengeringkan plastik. Sekali nyuci. Maka kemarin saya belajar di sana. Siap. Jadi kalau nanti ini sudah belajar di sana ya artinya selesai gitu loh. Tapi ya masih dalam perjalanan lah. Siap. Tapi ya ya kita udah sangat bersyukur karena dari 142 truk ya tadinya 132 truk. Begitu ini pandemi selesai sama naik menjadi 10 truk per hari. Jadi 142 truk per hari. Tapi dengan kita bikin hanggar-hanggar itu tadi, dengan kita bikin tempat-tempat pemilahan yang banyak, ada 24 tempat. Kemudian alat-alatnya yang tadi saya sampaikan. Sekarang tinggal 22. Oh, baik. Nggak ada yang bisa seperti itu ya sampai dengan sekarang. Tapi satu saat pasti antara kabupaten akan saling bersaing untuk membuat pengolahan sampah yang terbaik. Secara mandiri, Pak ya. Tapi kita itu udah artinya tinggal 22 ini nanti insya Allah selesai dengan cara itu yang tadi. Siap. Yang terakhir tadi, Pak. Baik. Nah, berbicara mengenai soal persoalan korupsi, Pak. Melihat fenomena banyaknya tentunya persoalan korupsi di setiap daerah. Kan Bapak juga berapa kali dapat penghargaan juga dari KPK seperti itu ya. Ini bagaimana melihat persoalan soal korupsi, Pak, di mata Bapak seperti itu? Korupsi itu kan sebetulnya masalah sikap ya. Masalah hati dan masalah keyakinan ya. Jadi dan itu edukasinya panjang. Nggak bisa orang yang orang yang tidak tahu bahwa merugikan orang lain itu
kejahatan gitu Iya, lah. iya, iya, iya. Eh, Tidak adil itu kejahatan misalnya. Kemudian walaupun tidak merugikan orang lain, tetapi jalannya tidak sesuai itu juga kejahatan. Ini kan pengertian-pengertian seperti itu kan tidak bisa diajarkan mendadak. Ini harusnya perjalanannya panjang dari kecil, dari kecil dari. Dan kalau kebetulan kan saya di Jepang. Iya. Di Jepang itulah kemudian dididik namanya integritas. Di Jepang adalah dididik bagaimana kita menikmati hasil usaha dari kerja keras. Jadi kalau uangnya banyak tetapi tidak keluar keringat itu kan ada nikmat Iya, gitu loh. iya, iya, Karena iya. uang itu istilahnya orang yang tidak fair lah hidup itu. Jadi kalau mau nikmat, kalau mau bahagia maka harus usaha keras. Ya, dan mencurahkan segalanya untuk mendapatkan hasil itu. Jadi kalau masalah korupsi itu harus dari edukasi dari kecil sebetulnya, nggak bisa dadakan. Kalau dadakan ya otomatis akhirnya pencegahan itu tadi. Jadi kan yang sudah punya ilmu seperti KPK itu, cara mencegahnya jangan membuat namanya MCP tadi. MCP tadi ya, Monitoring Center for Prevention. Prevention itu. Siap, untuk Itu kan runtit itu. Iya. Itu tersistematis. Kalau orang itu mengikuti MCP itu 100% benar ya. Artinya kalau mau korupsi itu udah tercegah sebelumnya. Tapi otomatis jangan cuma mengejar nilai, tapi juga inti daripada nyawanya daripada itu. Kenapa tidak boleh begitu? Iya. Jadi itu kan masalah hati ya. Kalau misalnya saya pakai mobil ya untuk pribadi ya, itu kan sebetulnya tidak akan konangan, tidak akan ketahuan kan. Tapi kan kalau dipikir itu salah kan hatinya tidak enak. Iya, betul Pak. Hatinya enak. Jadi ya seperti itu. Ya seperti kemudian kadang-kadang saya pakai ballpoint aja. Kalau untuk pribadi gitu, dan nggak enak juga gitu, nggak enak juga kalau mau dirasakan gitu. Iya. Itu masalah perasaan sebetulnya. Siap. Itu gampang sih, pendidikannya sebenarnya dari kecil. Siap. Kayak di Jepang kan hampir orang-orang itu, saya kan bergaul betul ya. Saya katakan itu korupsi masih ada sih, tapi masih sangat kecil. Siap. Karena namanya kejujuran itu di sana menjadi junjung tinggi. Ya. Saya pernah di Jepang itu ketinggalan kamera di stasiun. 1 hari kemudian saya ambil masih ada, Pak. Masih ada, Pak ya? Ya. Siap. Jadi mereka tidak milik kepada barang orang lain. Ngapain gitu loh? Barang orang lain diambil apa? Jadi, nikmat enggak gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya seperti itulah. Baik. Terakhir Pak Husen, berbicara mengenai soal success story, mungkin ada hal yang bisa dibagi ke pemirsa Antv ini Pak, terkait dengan mungkin moto Bapak waktu apa yang dipegang dari dulu sampai sekarang, atau mungkin prinsip Bapak yang dijunjung tinggi lah dari dulu sampai sekarang seperti apa sehingga mengantarkan Bapak menjadi seorang bupati lah pada saat ini, begitu Pak. Jadi ada gini ya. Yang pertama kan karena pengalaman yang tadi tidak naik, yang tadi bodoh, yang tadi udah saya bukan orang paling pinter ya. Artinya saya bukan orang jenius ya, orang yang IQ-nya biasa saja. Tapi bisa mendapatkan hasil yang orang di mana IQ-nya tinggi gitu loh. Tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan keras gitu loh. Jadi prinsip pertama adalah yakin bahwa kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh dan berusaha sangat keras ya, akan tercapai, ya, akan dapat ya. Yang kedua, ini juga harus belajar dari keberhasilan orang lain. Jangan kemudian merasa dirinya bisa, pandai, tapi tidak mau mencontoh orang lain. Jadi kenapa dia itu bisa seperti itu? Siap. Saya dulu kalau mau jadi orang pintar itu, saya ngeliat orang pintar. Saya ngeliat, sampai cara berpakaiannya pun saya lihat. Iya. Kadang-kadang saya tiru gitu. Sampai cara nulisnya saya tiru. Saya pelajari itu. Sampai kemudian saya ke rumahnya. Saya pernah tidur di ruang pintar itu. Di orang-orang yang pintar itu saya tidur di rumahnya belajar. Oh gitu ya cara orang itu bisa menjadi pintar gitu. Nulisnya, belajarnya.
saya tiru gitu. Jadi artinya yang kedua adalah belajar dari orang yang telah berhasil. Baik. Itu yang mau belajar dari orang yang telah berhasil. Terus yang ketiga ini kita harus bisa memprediksi, kita harus bisa mengantisipasi. Iya. Jadi kalau posisi saya di sini kayak permain catur gitu, mau ke sana kan? Iya, betul, Pak. Ini langkah-langkah halangannya apa ini, gitu kan? Jadi halangannya apa? Kita belajar. Kalau ini masih jadi ada apa option 1, 2, 3, 4 gitu. Jangan tergantung pada satu pilihan aja. Iya. Kalau ini udah sukses mah ini jadi kayak strategi main catur. Siap. Dalam hidup itu harus ada. Tapi di luar itu semuanya, dari tiga itu semuanya sebetulnya ada satu yang tidak bisa diakal dengan akal sehat, yaitu yang disebut takdir. Takdir, Pak. Siap. Yang disebut itu memang sudah garis tangan Garis gitu loh. tangan, iya. Tapi ini jangan menjadi penghalang Betul, gitu betul, loh, jangan betul. menghalang. Nah, kalau sudah 1, 2, 3 itu kemudian dijalanin, kemudian ternyata tidak tercapai, Iya. itu kan, atau tercapai lebih tinggi gitu kan, ya memang takdirnya Takdir begitu. seperti gitu. itu. Siap. Suratan gitu loh. Siap. Jadi, Baik, baik. nah kalau surat kan hubungannya dengan apa, kegaibannya. Iya. Kegaiban kan hubungannya kepada alam. Alam kan hubungannya kepada yang kuasa. Yang kuasa, Jadi siap. akhirnya larinya ke situ. Siap, wah mantap, luar biasa sekali pemirsa ANTV ya. Nah, jadi barusan adalah obrolan kita tentunya bersama dengan Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein yang merupakan Bupati Banyumas. Semoga apa yang tadi sudah kita bincangkan menjadi motivasi, menjadi pelajaran tentunya bagi kita semua untuk pemirsa ANTV dimanapun berada. Dan tentunya terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang Tokoh pada edisi kali ini. Untuk Pak Hussein juga terima kasih banyak Pak Ya, sudah sama-sama. menjadi bintang tamu Makasih. kita. Siap. Baik, dan tentunya pemirsa ANTV kita kembali di program Bincang Tokoh selanjutnya. Dan tentunya saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.